Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami'ah Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji dan memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semuanya, dan juga hidayah serta inayahnya, sehingga di pagi subuh ini kita bisa sama-sama menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid kita yang kita cintai. Kemudian kita bisa sama-sama berhimpun dalam majelis yang mulia, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan oleh Nabi sebagai Riyadul Jannah, sebagai taman surga, yang menunjukkan bahwa para aktivis di majelis tersebut insya Allah menggambarkan sebagai calon-calon ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin. Baik para jemaah sekalian, mari kita mengawali kajian kita dengan membaca umul kitab. Kita niatkan terus untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan pertolongan dan kemenangan kepada mujahidin Palestina, juga setelah Allah berikan kemerdekaan kepada mereka. Kita berdoa juga untuk pemilihan pemimpin di negeri kita ini, mudah-mudahan berjalan lancar, aman, jujur, adil, dan Allah berikan pilihan yang terbaik untuk bangsa kita, agar bisa membawa kepada kebaikan, perubahan, dan kehidupan yang lebih barokah di masa depan. Mari kita mengawali kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kajiannya surah Al-Ahzab ayat 69 di bagian terakhir. Sebelumnya kita lanjutkan bacaan di hadis Riyadhus Shalihin, babun nahyi an qaulil insan mutirna bi nau'i kada. Bab menerangkan larangan perkataan manusia telah turun hujan karena bintang ini, ya. Karena bintang ini punya bintang, karena munculnya bintang ini atau berpindahnya bintang ini, ya. Artinya peristiwa yang dikaitkan dengan gejala alam, ya, atau fenomena alam. Hadisnya an Zaid bin Khalid qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah. Jadi Rasul memimpin salat subuh dengan kami di Hudaybiyah fi itri sama'in, ya, setelah turun hujan. Karena tinalaili, malamnya hujan, dan di subuh itu dia sholat berjamaah di Hudaybiyah. Falamman sarafa, ketika selesai sholat, aqbala 'alan nas, beliau menghadap ke jamaah, faqala hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Qala asbaha min ibadi mu'minun bi. Allah berfirman, telah berada di pagi hari ini hamba-hambaku beriman kepadaku, wa kafirun, dan ada yang kafir. Fa'amma man qala, maka ada pun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, telah turun hujan, ya, atau kita diberikan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi, maka orang yang mengatakan atau meyakini seperti itu, dia telah beriman kepadaku. Kafirun bil kaukab, dan mengingkari bahwa turunnya hujan itu oleh bintang. Wa amma man qala mutirna binawi kadza wa kadza, adapun orang mengatakan bahwa telah turun hujan kepada kami binawi kadza wa kadza, karena bintang ini bintang itu, fadzalika kafirun bi, maka orang itu telah kafir kepadaku, mu'minun bil kaukab, dan dia lebih meyakini terhadap bintang-bintang. Jadi gimana? Ya, jadi penjelasannya oleh Imam Nawawi, ya. Syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim, karena hadis ini sahih dalam kitab Muslim. Man qala dzalika mu'taqidan, barang siapa yang mengucapkan kata-kata itu, mutirna binawi kada wa kada, annal kaukab fa'ilun, bahwa bintanglah yang berbuat menurunkan hujan, mudabbirun, yang mengatur hujan, munsyi'un lil matar, yang membuat hujan, maka orang yang meyakini itu hukumnya kafir. Ya. Kalau memang kejadian itu terjadi karena atau oleh hujan, oleh bintang, maka dia kafir. Wa man qala dzalika mu'taqidan, dan orang yang mengatakan itu mu'taqidan dengan keyakinan annahu minallahi ta'ala, bahwa hujan adalah dari Allah Ta'ala, wa rahmati, dengan rahmatnya Allah, wa anna nau'a miqatun lahu, adapun bintang itu hanya sebagai mikot, tanda waktu, ya. Walamatun, dan ciri atau tanda itibarun bil ada, berdasarkan kebiasaan. Fakaan nahu qala, seakan-akan misalnya dia mengatakan mutirna fi waktu kada, ini hujan biasanya di waktu seperti ini, ya, dikaitkan dengan biasanya kalau ada bintang ini akan turun hujan, jadi dikaitkan dengan gejala-gejala. Nah, itu menurut Imam Nawawi hukumnya makruh, ya. Kenapa makruh? Karena ini kebiasaan orang jahiliyah, ya, yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, arbaun fi ummati min amril jahiliyah, 4 hal termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu. Dan mereka sebagian orang-orang yang beriman masih melakukannya. Al-fakhru fil ahsab, pertama adalah berbangga-bangga dengan keturunan, ya. Wa ta'nu fil ansab, dan yang kedua mencela nasab, menjelek-jelekan orang, dikaitkan dengan nasabnya. Wal istisqa bin nujum, dan mengkaitkan bintang sebagai sebab turunnya hujan, ya. Mungkin kalau orang jahiliyah mungkin ya menganggap bintang itu yang kemudian menurunkan hujan. Wan niyahatu, dan meratapi orang yang meninggal dunia, ya. Jadi 4 hal ini dinyatakan sebagai kebiasaan jahiliyah. Kalau kemudian masih dilakukan oleh orang Islam walaupun tanpa keyakinan bahwa bintang itulah yang melakukannya,
maka minimal itu memirip-miripkan diri dengan orang jahiliyah, yang makanya hukumnya makruh menurut Imam Nawawi. Tapi kalau meyakini bintang itu juga yang menurunkan hujan, hukumnya kafir, jadi murtad. Nah, yang pertama ini didasarkan pada firman Allah, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Apakah ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illa fa anna. Jadi ini adalah ayat yang mengingatkan pada tauhid, bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keyakinan ada pihak lain yang menurunkan hujan, berarti dia telah kafir. Ya, itu intinya ya, jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, termasuk aniahan mungkin yang masih juga banyak dilakukan, meratapi orang yang meninggal atau bersedih tapi dengan kesedihan yang berlebihan, ya. Sehingga ini yang juga harus dikoreksi, diperbaiki dari kita semuanya, ya. Mungkin kalau sedang tidak tertimpa ya tidak apa-apa. Jadi, tapi ketika itu terjadi, kadang-kadang kita tidak bisa menguasai diri, sehingga perasaan kita mendominasi, sehingga apa yang harus kita lakukan itu lupa. Baik para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian tafsir di surah Al-Ahzab di bagian terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Ada yang mau disampaikan? Kita lanjut. Keterkaitannya dengan yang sebelumnya, setelah di beberapa ayat sebelumnya dijelaskan tentang orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, bahwa mereka akan dilaknat ya, dan diazab di dunia dan di akhirat. Ya, berikut ini Allah menguatkan larangan menyakiti Rasul SAW dengan firman-Nya agar kaum muslimin tidak mengikuti contoh buruk dari umat Nabi Musa yang melakukan tindakan menyakiti beliau, menyakiti Nabi Musa. Ada nanti contohnya ya. Apa yang mereka lakukan yang kemudian membuat Nabi Musa itu sedih atau tersakiti hatinya, mungkin marah juga gitu ya, karena perilaku atau perbuatan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini salah satu yang menandakan ayat ini turun di Madinah. Kalau di Mekah ditanda ya Yonas. Kalau yang di Madinah ditanda ya ayyuhalladzina amanu. La takunu, janganlah kalian menjadi kaladina, seperti orang-orang Bani Israel yang adau, mereka menyakiti Musa, Nabi Musa. Fabarra'ahullah, maka membebaskannya atau membersihkannya Allah membebaskan Nabi Musa, atau ya membebaskan Nabi Musa mimma qalu, dari apa yang mereka katakan atau mereka tuduhkan. Nabi Musa pernah dituduh sesuatu aib lah itu. Tapi kemudian Allah membersihkannya atau membebaskan tuduhan itu. Wakana, dan adalah dia Nabi Musa indallahi, di sisi Allah, wajihan, orang yang memiliki wajah, memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, hanya kedudukan yang terhormat di sisi Allah SWT, mulia dan tinggi derajatnya. Jadi harga diri manusia itu disimbolkan dengan wajahnya. Maka nanti di neraka, ini yang sering disombongkan itu nanti kemudian di pertama kali yang diazab. Ayatnya enggak itu.
Wahal yukabbun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, lisannya juga dibuka. Ya. Jadi banyak orang-orang yang dimasukkan neraka comornya dulu. Manakhir mulutnya dulu. Karena dia yang banyak berdosa. Bukan kakinya dulu. Larangan menyakiti Rasulullah SAW. Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman untuk tidak menyakiti Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang Nabi yang mulia yang sangat menyayangi umatnya serta sangat besar jasanya dalam perjuangannya. Beliau mengajarkan agama Islam yang tidak ringan, yang luar biasa tantangannya. Yang kemudian agama itu sampai kepada kita, sebuah agama satu-satunya yang benar yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita semuanya manusia di dunia sampai di akhirat. Karena itu sudah selayaknya mereka dan kita semuanya berterima kasih kepada Rasul dengan memuliakan dan menghormati, bukan malah merendahkan atau menyakiti hatinya dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Allah mengingatkan agar kaum muslimin tidak meniru perilaku Bani Israel yang telah menyakiti Nabi Musa. Nah, pasca ini diantara apa yang pernah membuat Nabi sakit hati adalah peristiwa pasca perang Hunain. Ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan harta ghanimah dan beliau memprioritaskannya kepada orang-orang Mekah yang ingin dikuatkan keislamannya. Jadi perang Hunain itu terjadi pasca Fathu Makkah, ya, karena ada kelompok-kelompok yang tidak menerima kemenangan Rasul di Makkah, kemudian mereka memberontak dan akan menyerang Mekah. Nah, sebelum diserang, Rasul serang dulu mereka dengan kekuatan 10.000 yang datang dari Mekah ditambah 2.000 dari orang Islam, orang-orang yang baru masuk Islam. Itu langsung ikut perang juga, gitu ya. Nah, ketika selesai perang itu ghanimahnya sangat banyak dan Rasul memberikan ghanimah itu justru kepada ini para mualaf yang para mujahid yang mualaf itu, sehingga ada seorang Ansor yang berkata inna hadil kismata ma'udila fiha, sesungguhnya pembagian ini tidak adil gitu ya. Wama urida biya wajhullah, dan tidak diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah. Ini Nabi nggak tahu, tapi kemudian dikasih tahu. Ya, oleh seorang sahabat, ya, ketika mendengar itu dia juga tersinggung. Oh, ini anak salah melaporkan kepada Rasul. Hanya Rasul menyampaikan, "Faman ya'dilu idalam ya'dil Allah wa Rasul." Lalu siapa lagi yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Rahimahullah Musa, semoga Allah merahmati Musa. Waktu dia dulu dia telah disakiti bi aksar min hada, dengan sesuatu yang lebih berat daripada ini, daripada kata-kata ini. Ya. Pasobaro, lalu beliau bersabar. Jadi waktu itu memang Nabi sempat merah wajahnya, ya, karena beliau lakukan sebagai kapasitas beliau sebagai seorang Rasul dalam membagi itu tentu juga dengan petunjuk Allah. Kenapa kemudian diprioritaskan pembagian ghanimahnya itu kepada para mualaf. Ya. Jadi tuduhannya itu bahwa Nabi telah kembali kepada kabilahnya, telah mementingkan sukunya, gitu ya, suku kafir Quraisy Makkah, dan kemudian melupakan kita yang telah membelanya, telah mau bersamainya. Intinya Nabi dituduh tidak adil atau dituduh nepotisme. Lalu Nabi menyampaikan, relakah kalian
Kalau kemudian orang-orang Mekah itu mendapatkan harta benda, kemudian kalian pulang ke Madinah bersama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian mereka menangis ya atas ya, sikap yang mereka dugakan kepada Nabi. Nah, di antara perbuatan menyakiti Nabi Musa yang dilakukan oleh Bani Israel, contohnya sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasul dari Abu Hurairah, kanat Bani Israel yang tasiluna auratan, dulu Bani Israel biasa mandi itu bersama-sama di sumber air gitu dan telanjang gitu ya. Ya, saya melihat bisa jadi belum dilarang, bisa jadi dilarang tapi ya ini nggak ada penjelasannya. Pokoknya seperti itulah. Yang duru ba'du bila ba'din. Maka Musa alaihissalam yang tasilu wahdahu. Sementara Nabi Musa ketika mandi menyendiri, menjauh ya, dari mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, Wallahi ma yamna'u Musa an yagtasila ma'ana illa annahu adan. Demi Allah, Musa atau Nabi Musa tidak mau mandi bersama kita kecuali karena dia ada kelainan. Adan ini ada kelainan di biji kemaluannya yang membengkak atau yang besar gitu ya. Jadi ini memang tuduhannya. Pada bamarrotan, lalu pada suatu ketika Nabi Musa mandi, yang tasim mandi, fawad doa atau bau ala hajar, dan meletakkan bajunya di atas batu. Fafarral hajar bitomi, lalu batu itu mungkin menggelinding dengan membawa bajunya itu, atau memang disuruh Allah untuk lari membawa baju itu dan menggelinding terus jauh ya. Fakharaja Musa fi isri, lalu Nabi Musa mengejar batu itu yang membawa bajunya dan ya terbuka ya, tertampaklah auratnya. Yaqulu taubi ya hajar, baju ya. Batu ini apa cukup jangan dibawa. Hatta nadarat Bani Israel dalam Musa, sehingga dengan peristiwa itu Bani Israel ya, waktu itu batunya memang sengaja lewat di kerumunan Bani Israel yang sedang mandi itu ya. Nah, akhirnya mereka melihat Nabi Musa dan melihat ya auratnya, yang kemudian apa yang mereka tuduhkan itu ternyata tidak benar ya. Enggak, ya biasa aja. Maka mereka mengatakan, wallahi ma bi Musa min pas. Enggak ada masalah, enggak ada kelainannya gitu ya. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa yang selama ini mereka mereka pikirkan itu ternyata hanya tuduhan atau ya hasutan atau fitnah atau ya sesuatu yang tidak benar. Wa akhadha taubahu, kemudian Nabi Musa mengambil bajunya, foto fika bil hajar dorban, lalu dipukul batu itu ya. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan bahwa innahu lana dabur bil hajar sintatun usabat dorban bil hajar. Di batu itu ada bekas pukulan Nabi Musa, ada 6 atau 7 bekas pukulan ya. Ya. Jadi padahal itu membawa ini ya, membawa kebaikan pada Nabi Musa, tapi Nabi Musa pikirnya karena telah malu ya, lari-lari dengan telanjang. Waqala ba'dhum, ada yang mengatakan terkait dengan apa yang menyakiti Nabi Musa, inna Qaruna ta'amara mamratin. Jadi Qarun itu masih saudara dengan Nabi Musa ya, ketika dia sudah mulai kaya dan dia menentang ajaran Nabi Musa, dia suatu ketika ta'amara mamratin, dia melakukan amara itu melakukan apa bahasanya ya, kayak makan lah gitu ya, kayak makan kepada Nabi Musa ya.
Jadi sebuah kesepakatan untuk berbuat jahat itu apa bahasa? Konspirasi. Nah itu ya benar. Ya tamar itu konspirasi. Ya. Melakukan konspirasi. Ya. Antakula inda Bani Israel. Agar si wanita itu mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, Inna Musa zanabi. Musa telah berzina dengan aku. Walamma jama, lalu kemudian Korun ingin mempermalukan Nabi Musa, kemudian dia mengumpulkan orang-orang banyak atau walmar atau hadir dan orang perempuan itu juga hadir supaya nanti dia bercerita bahwa Nabi Musa telah menzinai dirinya. Tapi kemudian al-qaulau fi qalbiha. Saat itu Allah memasukkan di dalam hatinya Anda sedangkan untuk dia berkata jujur. Akhirnya dia mengatakan jujur. Oh ya, saya disuruh untuk mengatakan bahwa saya telah dizinai Nabi Musa, tapi saya sebetulnya tidak pernah dizinai oleh akhirnya justru kaum yang kemudian mencibir dan kemudian membuli Korun. Awalnya ingin membuli Musa, akhirnya senjata makan. Orang Razi kemudian juga Razi menyampaikan dalam tafsirnya waktu jumlah rida al-madkur fil Quran. Jadi ada sikap dan perilaku orang-orang Bani Israel yang disampaikan dalam Al-Quran yang itu tentu menyakiti Nabi Musa. Yaitu kata-kata mereka, Fadhab anta warabbuka faqatil. Ketika Nabi Musa menghadapi penguasa yang kuat, ya, Jabbar ya. Nah, maka orang-orang Bani Israel mengatakan fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qawaidun gitu ya. Sesungguhnya kita akan duduk-duduk di sini ya, silakan kamu aja berdua berperang dengan Tuhan. Itu tentu menyakitkan ya, karena kan Nabi Musa mestinya ditolong, dibantu untuk memerangi penguasa yang kuat itu. Kemudian juga perkataan mereka, lanu minalaka hatta narawna jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami bisa melihat Allah, wajah Allah secara nyata. Itu juga menyakitkan, gitu ya. Lan nasbir ala ta'amin wahidin, kita tidak puas nih dengan makanan gini-gini aja yang makanannya apa? Amanna wasalwa. Padahal itu makanan yang sangat bergizi dan tinggal ngambil tiap hari. Ya, ada manna itu seperti madu yang ada di daun-daun, kemudian asalwa ada burung yang mudah ditangkap setiap habis subuh ini sampai matahari terbit. Ya, itu burungnya udah pada siap ditangkap, dimakan, digoreng, dibakar. Nah, setelah matahari terbit burungnya hilang, nggak ada. Nanti besok pagi ada lagi. Nah, Bani Israel mengatakan gini, makanya gini-gini aja menunya. Itu juga termasuk kata-kata yang Nabi Musa sangat tersinggung. Intinya di ayat tadi para jemaah sekalian, ya, sebagai bukti keimanan kecintaan kita pada Rasul, jangan pernah mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyakiti hati Rasul. Ya, kalau sekarang mungkin tidak menyakiti langsung ya, tapi bisa menyakiti dengan kata-kata kita yang merendahkan, menghinakan Rasul. Atau kemudian juga menyepelekan apa yang diajarkan Rasul. Ayo kita sholat berjamaah. Enggak, kan apa? Kan hanya sunnah. Nah, ini kata-kata ini kalau dengan Rasul gimana? Kan hanya sunnah gitu ya. Kan sunnah itu kan artinya yang disunnahkan oleh Rasul, tapi hanya sunnahkan, disepelekan. Tapi itu sangat menyinggung Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan katakanlah oleh kalian kaulan, perkataan sadidan, yang benar. Yuslih lakum, niscaya akan memperbaiki
dia Allah ya, dia Allah akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian. Artinya Allah akan membantu kalian untuk memperbaiki amal di dunia dan di akhirat. Ya, dunia supaya terus dijaga istiqomah dan menguat, di akhirat ya diterima dan dibalas dengan berlipat-lipat. Wa yaghfir lakum, dan dia mengampuni untuk kalian dunubakum, dosa-dosa kalian. Amalnya diperbaiki, dosanya diampuni. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang yang mentaati Allah wa rasulahu, dan rasulnya, faqad faza, maka sungguh dia telah enak dari kata matian ya, telah beruntung, telah menang, sukses, fawzan azima, dengan kemenangan yang besar. Setelah Allah memperingatkan orang-orang beriman agar tidak menyakiti Rasulnya, maka di ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka agar bertakwa kepadanya. Sesuai dengan petunjuk di beberapa ayat dan hadis, ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang dilakukan pertama dengan sungguh-sungguh ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ketakwaan yang serius ya, gak main-main. Dua, ketakwaan yang dilakukan dimanapun kita berada, anywhere ya, anytime ya, hai sumakunta, di mana saja, ittaqillah hai sumakunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dalam keadaan apapun, di tempat, di masjid atau di mana saja, di tempat yang ramai maupun di tempat yang tersembunyi. Ketakwaan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan ihsan, dengan kualitas yang terbaik. Ahsanu ayyukum ahsanu amala, karena merasakan adanya pengawasan Allah. Al-ihsan anta'budallaha karena kataro fa'ilam takut taro fa'innahu yaraka. Jadi artinya Rasul ingin mengajarkan bahwa keislaman atau ketakwaan yang jelaskan sebelumnya itu harus dilakukan dengan ihsan, dengan kualitas yang terbaik, seakan-akan melihat Allah atau Allah menyadari Allah melihatnya. Ketakwaan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan harapan yang kuat untuk mendapatkan ridho dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tentang puasa, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Imanan dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan ihtisaban dengan penuh berharap ya, hitung-hitungan. Dengan puasa itu dia berharap besar kepada Allah, tidak hanya rutinitas yang lain puasa ya puasa gitu ya, enggak, tapi dia punya keinginan kuat karena Allah akan melakukan sesuatu tergantung pada niat seseorang. Kalau niatnya minta apa itu yang kasih, tapi kalau nggak niat ya biasanya kalau yang nggak niat juga semangatnya kuat. Baik, kemudian takwa adalah sikap tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahihi. Jenisnya itu. Dan diantara perkara yang diperintahkan oleh Allah adalah berkata benar. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, berkata benar. Dalam ayat ini perintah berkata benar dinyatakan secara khusus. Setelah perintah bertakwa, Allah tambah lagi perintah berkata benar. Padahal berkata benar itu juga termasuk takwa, sudah termasuk takwa. Ya, karena di antara takwa itu berkata benar. Karena di antara yang diperintahkan oleh Allah adalah berkata benar. Tapi ini disebut secara khusus untuk menekankan pentingnya menjaga lisan agar tidak disalahgunakan untuk mengungkapkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain
Apalagi yang disakiti adalah kekasih Allah, Rasulullah. Ini sambungannya dengan ayat sebelumnya. Maka lisan harus digunakan untuk menyampaikan perkataan yang benar, yang baik. Ya, di antaranya adalah untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, berkata yang baik, yang lembut, yang mengenakkan orang lain yang mendengarkannya, dan lain-lainnya. Jadi lisan kita di samping memang diberikan oleh Allah sebagai alat komunikasi, ya, lisan kita ini termasuk juga untuk merasakan manisnya kopi, ya, dan teh manis, ya, dan juga makanan-makanan yang lezat itu terasa lezat karena lisan kita, ya, fungsi daripada lisan. Tapi di samping itu lisan kita ini adalah modalitas dalam beribadah. Ya. Makanya ada ibadah namanya ibadah lafziyah. Ibadah yang dilakukan oleh lisan. Ya, contohnya tadi membaca Al-Quran, mengucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada kaget, Masya Allah, ya. Berjanji insya Allah, ya. Berdoa amin, ya. Itu ibadah juga, ya. Memberikan nasihat dan lain sebagainya. Ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah anggota badan, juga ada ibadah maliyah. Ibadah yang modalnya adalah harta, modalnya dari Allah, kita tidak pakai. Jangan nggak dipakai, nganggur sampai meninggal nggak dipakai-pakai, ya. Sayang, ya. Ayat berikutnya, ayat 71 menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan berkata benar dengan memperbaiki amal mereka. Pertama, menunjuk mereka untuk dan mempermudah jalan bagi mereka untuk mengerjakan amal soleh. Jadi kuatkan motivasinya. Ya. Kemudian memelihara amal mereka dari hal-hal yang dapat merusaknya, dari ria, dari memungkit-mungkit. Kemudian menerima amal mereka dan melipat gandakan pahalanya. Itu perbaikan amal. Ya, jadi amalnya jadi efektif dan kemudian berbuah pahala yang banyak. Mengampuni dosa-dosa mereka, memberi taufik untuk bertobat. Jadi supaya diampuni, ya, mekanismenya juga dikasih, diunjukkan, dikuatkan, dimudahkan. Orang itu mau bertobat, setelah bertobat diampuni dosa-dosanya sebanyak apapun, sehingga sampai dia kemudian meninggal dosanya sudah bersih atau tinggal sedikit lah. Sedikit yang bukan dosa besar itu bisa diampuni. Memberikan kemenangan yang besar kepada mereka, bentuknya memudahkan dalam hisab mereka di akhirat. Kemudian memasukkan mereka ke dalam surganya. Inilah apresiasi, penghargaan dan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Intinya seluruh kehidupannya dibimbing oleh Allah, kemudian berjalan kehidupannya menuju akhir perjalanan hidup yang penuh kebahagiaan di surga. Insya Allah. Baik. Ayat terakhir. Inna, sesungguhnya kami aradna, kami mengemukakan, atau kalau orang jualan tuh apa ya? Yang membebet, menjembreng, atau yang menawarkan, ya, menawarkan. Nawake, ya. Al-amanata, amanat. Alas samawati, kepada langit, wal ardi, dan bumi. Wal jibali, kepada gunung. Ini makhluk-makhluk yang besar-besar, langit, bumi, gunung. Fabaina, mereka enggan.
ayah milnaha untuk memikulnya, membawanya atau memikulnya. Wasfakna dan mereka khawatir takut minha terhadap amanat itu wahama karena khawatir tidak mampu melakukannya karena amanat itu memang menjanjikan balasan yang besar bagi yang bisa menjalankannya, tapi berisiko juga sangat besar bagi yang tidak bisa menjalankannya. Maka mereka tidak mau. Wahamal insan lalu diterima oleh atau dipikul oleh manusia. Innahu sesungguhnya manusia karena adalah dia doluman, dia sangat dolim, jaulan, sangat bodoh ya. Pertama ketika amanah ini diterima tapi kemudian disia-siakan, dikhianati. Liyu'adzib Allah sehingga mengazab Allah al-munafikin terhadap orang-orang munafik. Wal munafikot dan munafik perempuan. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik laki-laki, wal musyrikat dan perempuan. Wa yatubu Allah. Maksudnya ini di sendiri-sendiri kenapa? Dirinci ya. Supaya tidak timbul persepsi bahwa ibu-ibu itu surga dan neraka nun. Ya, enggak ada nunut-nunutan ya, masing-masing menyiapkan jalannya sendiri-sendiri, pekannya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian masing-masing melaksanakan amanahnya sendiri-sendiri. Ya. Memikul amanahnya sendiri dengan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Wa yatubu Allah dan Allah menerima taubat al mukminin kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, wal mukminat dan orang perempuan. Ya. Tobatnya sendiri-sendiri, enggak nurut ya. Nitip nggak bisa. Ya, bahkan Allah dan adalah Allah Ghafuran, Maha Pengampun, Rahiman, Maha Penyayang yang sudah terlanjur salah langkahnya, salah perbuatannya yang tidak sesuai dengan MOU amanah yang telah dibuat dengan Allah, maka segera bertobat ya. Salah pilih ya. Dulu pilihnya salah, sekarang harus benar ya. Masih kewajiban menjalankan amanah. Setelah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga ketakwaan, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa salah satu manifestasi takwa adalah menjaga amanah dan menjalankan amanah. Menjaga itu maksudnya menjalankannya. Yang dimaksud amanah adalah seluruh syariat Islam, semua tugas-tugas keagamaan yang Allah pikulkan kepada para hamba berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang berkaitan dengan hak Allah hadir sendiri dan juga hak orang lain. Dengan konsekuensi barang siapa yang melaksanakannya akan diberi pahala dan masuk surga, sebaliknya yang menyanyiakannya, mengkhianatinya akan disiksa. Nah ini terkait dengan amanah, saya membaca dari kajian tafsir ya. Beliau punya kajian tafsir di Ibnu Khaldun ya. Ini diantaranya beliau membahas tentang amanah ya. Beliau membagi menjadi 3. Sebetulnya itu juga, cuman lebih detail, lebih fokus ya, supaya kita lebih memahami secara komprehensif. Pertama, amanah ibadah ya, dikaitkan dengan firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua amanah khilafah, yaitu tugas memakmurkan dunia dan kehidupan dengan cara berbuat yang terbaik serta memberikan manfaat bagi manusia dan alam semesta. Rasul bersabda manusia yang terbaik adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Jadi artinya
Di samping beribadah kepada Allah, kita juga punya amanah untuk menjaga kelestarian dan juga ya, kedamaian, kebaikan bumi Allah. Ya. Baik buminya maupun isinya. Ya. Baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu harus dijaga semuanya. Yang ketiga amanah wadiah, titipan, amanah. Yaitu segala sesuatu yang melekat pada diri kita, yang Allah berikan pada kita, harta, ilmu, pangkat, termasuk anggota badan semuanya merupakan titipan Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya agar digunakan dengan benar sesuai dengan petunjuknya, jangan disalahgunakan. Masuk tadi lisan, ya, harta, ya, dan sebagainya. Allah sudah berikan cuklat, Allah berikan bagaimana menggunakan titipan tersebut. Ya. Titipan atau bahasa lain itu modal, ya, modal dalam beramal, modal dalam berdagang. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Seseorang amat tidaklah beranjak dari hadapan Allah di yaumul hisab kecuali akan ditanya tentang 4. Umri, tentang umurnya, fima amna, untuk apa selesai dihabiskan, wa jasadi fima abla, tentang badannya untuk apa dia gunakan, wan ilmihi madza amila fihi, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, wan mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta ditanya 2 kali, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Nah, jadi ini semuanya amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai nanti kita bingung jawabnya. Maka Allah telah menawarkan kepada semua makhluk yang besar-besar, langit, bumi, gunung, untuk menerima amanah tersebut. Ternyata semuanya enggan dan merasa berat memikulnya. Bukan karena mereka durhaka kepada Allah, tapi mereka takut kalau tidak sanggup mengemban dan melaksanakan amanah yang berat tersebut. Akhirnya amanah itu diterima dan dipikul oleh manusia, tetapi pada prakteknya banyak manusia yang sangat zalim dan bodoh. Kenapa? Karena menyatakan sanggup memikul amanah, tapi secara sengaja mereka malah menyia-nyiakannya dan tidak menjalankannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Allah jadikan amanah sebagai sesuatu yang sangat agung, bahkan dia jadikan amanah ini sebagai MOU, semacam nota perjanjian antara dirinya dengan hamba-hambanya. Syahadat itu sendiri adalah penguatan dari MOU itu. Jadi syahadat itu artinya menjadikan kehidupan ini untuk menyembah Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, ya. Dan Allah berjanji akan membalas orang yang melakukan ibadah seperti itu, akan diberikan surga, diselamatkan neraka dan diberikan surga. Itu MOU-nya begitu. Tapi kalau tidak, berarti ya neraka. Hamba-hamba yang menjaga amanah ini dan menjalankannya dengan baik, maka Allah sediakan surga. Sebaliknya hamba-hamba yang mengkhianati amanah ini dan tidak menjalankannya dengan baik, maka Allah akan menyediakan hukuman dan siksaan yang berat di neraka. Realitanya dalam menerima amanah ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati. Terus apa tadi? Wa yatubu tadi ya. Jadi maka ada 3 golongan. Golongan orang-orang munafik ini sebenarnya kafir juga, kafir plus malah. Jadi munafik ini kafir tapi menampakkan keislaman. Orang-orang musyrik yang jelas-jelas kafir, dan kemudian orang-orang yang beriman dialah yang kemudian termasuk atau dinyatakan sebagai orang-orang yang menerima dan menjalankan amanah ini. Maka baik kita semuanya manusia, jalankan amanah dan jangan berkhianat. Ya, Allah yang menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanah. Wahai orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya,
Jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat kalian yang diberikan oleh siapapun, termasuk juga yang diberikan oleh sesama manusia. Rasul bersabda, la iman liman la amanat lahu. Tidak dinyatakan beriman orang yang tidak memiliki amanah. Ya. Kalau tidak beriman berarti munafik. Ya, tandanya salah satunya adalah waidah tumina ona. Kalau diberikan amanah dia khianat. Baik para jemaah sekalian, yang terakhir banget ya tentang amanah khilafah ya. Karena ini menyangkut seluruh kehidupan kita ya. Perlu dipahami ya, bahwa amanah khilafah bukan khilafah ini hati itu bukan maksudnya ya. Jadi jangan sampai kita ikut alergi dengan kata-kata khilafah, karena khilafah ini istilah agama ya. Allah menjadikan manusia ini di samping tugasnya beribadah, dia harus menjadi khalifah. Khalifah itu artinya wakil ya. Wakil Allah di muka bumi yang ditugasi untuk menjaga bumi, kelestariannya, kebaikannya dan semuanya ya. Nah itu baik buminya maupun juga penghuninya, termasuk manusianya ya. Nah, maka dalam menjalankan khilafah atau wakil Allah ini ada dua fokusnya. Pertama riayah, menjaga kelestariannya, jangan dirusak ya. Ugal-ugalan ya dikelolanya ya. Jangan mubazir, jangan israf, pokoknya jangan membuat kerusakan lah terhadap alam maupun kepada kehidupan manusia ya. Yang kedua imaroh, membangun itu ya, membuat yang bagus-bagus untuk berlangsungnya kehidupan ini dengan baik. Bahkan dengan ilmu yang Allah berikan, kita didorong untuk menemukan ya ide-ide untuk kemaslahatan kehidupan. Semakin banyak yang kita bisa lakukan atau kita temukan dengan ilmu kita sehingga bermanfaat bagi orang lain, maka semakin tinggi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu, dengan tenaga, dengan potensi yang Allah berikan kepada kita, didoronglah kita untuk memberikan manfaat bagi kehidupan ya, bagi diri kita, bagi orang lain ya tadi ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini dalam rangka imarah ya. Jadi pertama jangan merusak, jangan buang sampah di selokan atau di sembarang tempat ya. Atau merusak atau menembangin hutan sehingga timbul akhirnya longsor ya. Atau kemudian atau membuang sampah di sungai ya, ini masih banyak. Itu Ciliwung itu banyak sampah dan itu sengaja, bukan karena hanya dari daratan, memang sambil kerja bawa kresek gitu ya. Itu ternyata di Sukabumi juga begitu ya. Jadi buang sampah di sungai itu kan merusak. Nah, jadi Bapak sekalian kan kalau kita sadar ya, menjaga kebersihan, menjaga kebaikan hidup itu bukan karena manusia, bukan karena polisi ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas kita sebagai khalifah Allah. Naik mobilnya bagus mahal, buka kaca, buat kaca kir, masya Allah. Ya. Nah itu memang nggak ada orang yang lihat atau tidak ada polisi yang menegur ya, tapi Allah mantap. Ya. Kita harus dasari keseluruh kesadaran kita karena Allah yang memerintahkan kita sebagai khalifah. Nah, dalam menjalankan tugas riayah memelihara, ada yang sifatnya fardiyah, dilakukan secara individu, ya. Seperti kita ini, ya minum, ya, atau makan, kita tidak boleh mubazir, ya. Karena mubazir itu berarti menyia-nyiakan suatu kenikmatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu diantara menjaga kehidupan ini. Kemudian ada yang bersifat jamaiyah, kolektif. Ya. Begitu juga imarah, ada yang bersifat fardiyah, ada yang jamaiyah. Ada yang memang harus dilakukan secara bersama-sama. Ya. Apalagi kalau skalanya dalam kehidupan bersama di masyarakat atau di negara, ya, maka kita diperintahkan oleh Allah secara bersama-sama menjaga bumi ini. Ketika ini urusannya bersama, maka Allah perintahkan untuk adanya imarah. Imarah itu adalah pemimpin, ya. Jadi dalam amal bersama merealisasikan tugas khilafah ini harus dilakukan bersama-sama dan terpimpin oleh seorang pemimpin. Maka pilihlah pemimpin yang bisa paham tugasnya bersama kita untuk menjalankan khilafah. Ya. Kalau didengar orang lain ini bisa salah paham, ya. Ya. Khilafah maksudnya kita ditugasi semuanya untuk menjaga bumi ini. Ya, katakan Indonesia. Indonesia ini punya Allah, kita diperintahkan bersama-sama se-Indonesia supaya dikelola bumi ini dengan baik, ya, alamnya, ya, sumber daya manusianya, semuanya dikelola. Dan supaya bagus, kompak, sinergis, maka harus ada pemimpin. Maka pilihlah pemimpin yang bagus, ya. Jadi dasarnya ada semangatnya memilih pemimpin dalam menjalankan tugas khilafah. Khilafah, jangan salah ya, khilafah di sini maksudnya, ya. Khilafah artinya kita disuruh oleh Allah untuk memelihara, mengelola, dan memakmurkan buminya ini dengan baik. Maka kita harus memilih pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur, yang kemudian juga bisa, gitu ya. Nah, dia mampu, punya kemampuan, punya skill, punya kecerdasan untuk memimpin, ya. Sehingga memang salah satu syarat seorang pemimpin itu termasuk fisiknya, ya. Karena dia harus membutuhkan fisik yang kuat, fisik yang sehat, ya, untuk kemudian bisa mengontrol seluruh wilayah yang dipimpinnya, kemudian mengambil tindakan-tindakan dengan cepat, ya, sehingga dia perlu sehat, kemudian perlu cerdas, tapi di atas semuanya perlu keimanan yang kuat, ya, perlu akhlak yang baik, ya. Itu justru kompetensi yang paling basic, ya, dari seorang pemimpin adalah keimanannya, atau yang bahasa kita namanya integritasnya, gitu ya. Nah, itu. Baik para jemaah sekalian, jadi mudah-mudahan ini ayat bisa menguatkan kita, memberikan arah kepada kita dalam kita menjalankan salah satu ibadah kita, ya, yaitu memilih pemimpin. Mudah-mudahan kita bisa jalankan dengan baik, ya, perintah Allah ini, dan kita bersama-sama dengan seluruh kaum muslimin untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk merealisasikan apa yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga bumi Indonesia ini dijalankan dengan penuh kesungguhan dan juga dengan penuh ketaatan, kepatuhan kepada Allah, sehingga Allah turunkan keberkahan kepada kita semuanya. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, Baldatun, Thayyibatun, Warokun, Ghafur, itu bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Semoga 2014 Februari menjadi betul-betul menjadi momentum yang membawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik dan lebih melimpah keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau disampaikan? Ya, cukup, ya.
Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.